Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat semua kan? Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun, dan di rumah saja. Karena kalian saat ini di rumah bukan berlibur atau liburan, tetapi karena adanya pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu dalam program Secangkir Ilmu di channel N8 TV, produksi SMK Negeri 8 Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi pada mata pelajaran sistem komputer, pada materi sistem dan konversi bilangan. Sistem bilangan pada komputer itu ada 4, yaitu biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang sistem bilangan, kita harus tahu apa sistem bilangan itu. Apa perlunya sistem bilangan buat kita? Nah, sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen, yaitu brainware, hardware, dan software. Ketiga komponen itu saling terkait. Jadi tidak bisa dipisah satu sama lainnya. Nah, komponen yang pertama yaitu brainware. Brainware adalah pengguna atau manusianya atau usernya. Brainware menggunakan bahasa kita sehari-hari, bahasa manusia, bahasa yang sering kita gunakan, yang biasa kita gunakan. Jika dikaitkan dengan sistem bilangan, brainware menggunakan sistem bilangan desimal. Kemudian hardware. Hardware adalah perangkat keras. Ya. Hardware adalah komputernya, perangkat kerasnya. Hardware menggunakan bahasa mesin yang hanya tahu mati dan hidup, off dan on. Pada sistem bilangan, hardware menggunakan sistem bilangan biner. Nah, brainware dan hardware itu berbeda, bahasanya berbeda. Nah, biar bisa menyatu, itu dihubungkan oleh software. Software itu sebagai jembatan, sebagai penghubung antara brainware dan hardware. Pada sistem bilangan, software itu sebagai konversinya. Jadi bahasa dari brainware itu dikonversi oleh software ke bahasa hardware atau bahasa mesin. Nah, sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Ya. Pada sistem bilang ini penggunaannya pada komputer, sistem bilangan biner itu digunakan sebagai bahasa komputer. Tadi sudah saya jelaskan, hanya tahu off dan on. Biner hanya 2 angka atau simbol. Kemudian untuk bilangan desimal, ya, pada bilangan desimal atau berbasis 10 itu pada komputer digunakan untuk sistem pengalamatan IP versi 4. Kemudian untuk bilangan berbasis 16 atau heksadesimal itu digunakan untuk IP address versi 6. Nah, sekarang kita akan pelajari sistem bilangan tersebut. Yang pertama, kita akan pelajari sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal
itu terdiri dari 10 digit atau simbolnya ada 10. Maka disebut sistem bilangan berbasis 10 atau radik 10. Simbolnya atau angkanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada 10 digit. Sistem bilangan desimal itu biasa digunakan oleh manusia atau brainware. Biasa kita gunakan sehari-hari. Contohnya di pelajaran matematika pun biasa menggunakan bilangan desimal. Untuk perhitungan juga menggunakan bilangan desimal. Nah, notasinya untuk bilangan desimal adalah sigma n kali 10 pangkat A. N itu adalah angka dari bilangan desimal. Bisa 0, 1, sampai 9. Sedangkan A adalah perpangkatannya. Bisa mulai dari min, misalkan 3, kemudian ada min 2, 0 sampai 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah sistem bilangan desimal. Nah, kita lihat sistem bilangan desimal. Kita uraikan sesuai dengan notasi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sigma kali n kali 10 pangkat A. Nah, contohnya 2, 3, 5. Di sini kalian perhatikan 2 kali 10 pangkat 2. Kenapa 10 pangkat 2? Kita lihat angkanya ada 3, 2, 3, dan 5. Perpangkatan dimulai dari belakang, yaitu 0 untuk yang angka 5 pangkatnya 0, kemudian yang 3 pangkat 1, 2 pangkat 2. Oke, kita lanjutkan. 2, 3, 5 bilangan desimal. Kenapa tahu kalau itu bilangan desimal? Karena di sini ada simbolnya angka 10. 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Kita hitung 2 kali 100, 10 pangkat 2 100 kan? Kemudian 3 kali 10, 10 pangkat 1 10, pasti kalian bisa. Kemudian 5 kali 1. Bilangan berapapun, angka berapapun, kalau dipangkatkan dengan angka 0, hasilnya adalah 1. Saya yakin kalian sudah tahu semua. Oke, kita jumlahkan. 200, 2 kali 100, 200, ditambah 3 kali 10, 30, ditambah 5 kali 1, 5. Maka hasilnya adalah 2, 3, 5 pada bilangan desimal. Oke, kita lanjutkan ke sistem bilangan berikutnya, yaitu sistem bilangan biner. Tadi sudah saya jelaskan, sistem bilangan biner terdiri dari 2 macam angka atau simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Ya, bilangan biner disebut bilangan berbasis 2 karena angkanya hanya 2, 0 dan 1, atau radik 2. Ya. Nah, bilangan biner merupakan representasi tegangan listrik pada sistem komputer, di mana hanya dikenal 2 keadaan, 2 kondisi, yaitu off dan on. Off itu simbolnya adalah 0 atau mati kondisinya, kemudian on simbolnya adalah 1 pada kondisi hidup. Nah, pada komputer untuk mengolah dan menyimpan data pada CPU atau memori RAM, ROM
dalam bentuk biner. Nah, notasinya hampir sama seperti bilangan desimal. Bedanya pada bilangan biner di sini sigma kali n kali 2 pangkat a. Kenapa di sini 2? Karena bilangan biner adalah sistem bilangan berbasis 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita konversikan dari sistem bilangan biner di sini ke sistem bilangan desimal, ya, biner ke desimal. Contohnya di sini 1, 0, 1, 1 bilangan biner, ya. Kenapa tahu bilangan biner? Ada kodenya 2 di sini. Kalian tidak bisa menyebutnya 1011, tidak boleh. Jadi harus 1, 0, 1, 1. Oke, kita jabarkan. Untuk mengubah bilangan biner tersebut ke bilangan desimal. 1, kita lihat yang paling depan. 1, kita hitung untuk perpangkatannya itu mulai dari belakang. Sama seperti desimal tadi. 1 yang di belakang pangkat 0. Ya. Kemudian 1 yang di sebelahnya pangkat 1, 0 pangkat 2, 1 pangkat 3. Nah, di sini 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, kita jumlahkan 1 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 tahu kan? 8. Kemudian 0 kali 2 pangkat 2 atau 4. 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2, dan 1 kali 2 pangkat 0 atau 1 kali 1. Kita hitung 1 kali 8 itu 8. Kemudian 0 kali 4 0. 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Kita jumlahkan menjadi 11. Jadi 1 0 1 1 bilangan biner sama dengan 11 bilangan desimal. Jelas sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Kita balik. Bilangan desimal kita konversikan atau kita ubah menjadi bilangan biner. Contohnya 40 bilangan desimal. Kita ubah menjadi bilangan biner. Karena bilangan biner berbasis 2, maka 40 di sini kita bagi 2. Oke, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ada sisanya enggak? Tidak ada kan? 2 kali 20, 40 berarti enggak ada sisanya. Sisanya 0. Kita tulis 0 kalau tidak ada sisanya. Kemudian hasil dari sini 20 kita bagi 2. Nih. Sama dengan berapa? 10. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Ada sisanya enggak? Tidak ada kan? Maka kita tulis 0. Kemudian 10 kita bagi 2. Berapa hasilnya? 5. Ada sisanya? Enggak. Maka kita tulis 0 lagi. Kalau tidak ada sisa, kita tulis 0. Kemudian 5. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, 2 kali 2 4. 5 dikurangi 4 berapa? 1. Berarti 5 dibagi 2 hasilnya 2, sisa 1. Oke. Terakhir masih ada 2. 2 kita bagi 2.
Maka hasilnya adalah 1. Ada sisanya enggak? Tidak ada kan? Maka kita tulis 0. Cara penulisannya itu tidak dari atas, tapi dari bawah ke atas. Mulai dari angka 1, 0, 1, 0, 0, 0. Maka 40 desimal, ya, ini sama dengan 1, 0, 1, 0, 0, 0 bilangan biner. Oke, kita lanjutkan. Kita ke sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal itu terdiri dari 8 digit. Oktal itu 8 kan? Nah, angkanya atau simbolnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada berapa digit? 8 digit. Angka tertinggi 7 karena dimulai dari angka 0. Notasinya hampir sama seperti desimal dan biner. Ya, di sini cuma bedanya kalau desimal ini angkanya 10, biner 2, oktal adalah 8. Oke, kita lanjutkan. Kita konversikan bilangan oktal ke bilangan desimal. Kita perhatikan. Ya, kalian perhatikan contohnya. 2, 5, 7 bilangan oktal. Jangan pernah lupa memberi simbol angka di bawah sini. Ya, biar tahu itu bilangan biner, desimal, oktal atau heksadesimal. Itu yang harus diperhatikan. Nah, sama seperti biner dan desimal, yang paling belakang perpangkatannya adalah 0. Ya. Kemudian di depannya itu pangkat 1, depannya lagi pangkat 2. 2, 5, 7 bilangan oktal, ya, akan kita ubah ke bilangan desimal. Caranya 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 5 kali 8 pangkat 1 dan ditambah 7 kali 8 pangkat 0. Hasilnya 2 kali 64 dari 8 kuadrat atau 8 pangkat 2 ditambah 5 kali 8 ditambah 7 kali 1. Hasilnya 128 ditambah 40 tambah 7, 175. Jadi 257 bilangan oktal sama dengan 175 bilangan desimal. Oke, kita lanjutkan. Kita balik. Kalau tadi oktal ke desimal, sekarang desimal ke oktal. 1, 2, 3 atau 123 bilangan desimal kita ubah ke bilangan oktal. Caranya sama seperti waktu kita ngubah bilangan desimal ke bilangan biner. Bedanya kalau bilangan biner kita ngubah desimal ke biner, kita bagi 2 karena berordo 2. Nah, pada bilangan desimal diubah ke bilangan oktal kita bagi 8 karena berbasis atau radiknya 8. Oke, 123 nih dibagi 8 sama dengan 15. Coba kalian hitung, 15 kali 8 berapa? 120, ya kan? 123 dikurangi 120 masih ada sisa 3. Oke, kita lanjutkan. 15 masih bisa dibagi 8 kan? Nah, 15 dibagi 8 hasilnya adalah 1.
15 dibagi 8 adalah 1. Sisanya berapa? 7. Karena 15 dikurangi 8 hasilnya adalah 15 dikurangi 8 adalah 7. Sisa dari pembagian 15 dibagi 8 tadi. Nah, penulisannya sama seperti waktu bilangan desimal diubah ke bilangan biner, mulai dari bawah ke atas. Jadi 123 bilangan desimal sama dengan 173 bilangan oktal. Sampai di sini udah jelas? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke bilangan heksadesimal. Ya. Bilangan heksadesimal atau sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal itu terdiri dari 16 digit, ya, atau terdiri dari 16 simbol atau angka. Angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 10 diubah ke huruf jadi A. Tidak ditulis angka 1 dan 0 karena berbasis 16, ya. Harus ada 16 digit dulu. Nah, kemudian 11 simbolnya adalah B. 12C, 13D, 14E, dan 15 adalah F. Karena terdiri dari 16 digit, maka sistem bilangan heksadesimal disebut bilangan berbasis 16 atau radik 16. Ya. Biasa digunakan pada kode warna di komputer, misalkan warna merah. Warna merah itu apa? Misalkan FF0000, ya. Kemudian juga untuk IP versi 6. Notasinya hampir sama dengan yang sebelumnya, desimal, biner, dan oktal. Untuk bilangan heksadesimal, notasinya adalah sigma n kali 16 pangkat A. Kenapa 16 di sini? Karena berbasis 16. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita konversikan bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Kita ubah bilangan heksadesimal ke bilangan desimal, ya. Nih. Contohnya 1AF. Bilangan heksadesimal. Kita ubah ke bilangan desimal. Caranya sama. Cuma perbedaannya di sini yang dipangkatkan adalah angka 16. 1 kali 16 pangkat 2. Ini ya kan, yang F itu pangkat 0. Kemudian A itu pangkat 1 pangkat 2. Di sini 1 kali 16 pangkat 2 ditambah 10. Kenapa di sini 10? A sama dengan 10. Ya. 10 kali 16 pangkat 1 ditambah F. F itu berapa? F sama dengan 15. Maka F kita ganti 15. 15 kali 10 pangkat 0. Kita hitung 16 pangkat 2 berapa? 256. Di sini berarti 1 kali 256
ditambah 10 kali 16 ditambah 15 kali 1. Hasilnya 256 ditambah 160 ditambah 15 sama dengan 431. Jadi 1A F bilangan heksadesimal sama dengan 431 bilangan desimal. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita konversikan bilangan desimal, ya. Bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Maaf. Oke. Kita lanjutkan. Dari bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Contohnya 174 bilangan desimal di sini kita ubah ke bilangan heksadesimal. Oke. Caranya sama seperti mengubah desimal ke biner maupun ke oktal. Cuma bedanya di sini kita bagi dengan 16 karena berbasis 16. 174 dibagi 16 sama dengan berapa? 10 kan? 10 kali 16 160. Ya. 174 dikurangi 160 itu masih sisa 14. Nah, masih bisa dibagi lagi enggak yang angka 10? Tidak lagi kan? Tidak bisa lagi karena berbasis 16. 10 masih masuk. Nah, cuma angka 10 di sini harus kita ubah ke huruf A. Kemudian 14 kita ubah ke E. Maka 174 bilangan desimal sama dengan AE bilangan heksadesimal. Ya. Ini ke sini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dari hasil kita konversi tadi, ya, kita bisa membuat tabel bilangan. Tabel bilangannya bisa kalian perhatikan di sini. Contohnya desimal 0. Kemudian oktal juga 0. Heksadesimal 0. Biner 0. Sama. 1 juga sama. Baik itu desimal, oktal, heksadesimal maupun biner sama 1. Nah, akan berubah di angka 2 pada bilangan desimal. Desimal bilangan 2, oktal tetap 2, heksadesimal juga 2, biner sudah berubah menjadi 1, 0. Kenapa jadi 1, 0? Karena bilangan biner tidak ada angka 2. Sama seperti kalian di desimal, kalau sudah 9 misalkan ditambah 1, 10 kan? 0, 1. Sama seperti biner. 1 ditambah 1 hasilnya kan 2 kalau itu di desimal. Tapi kalau di biner sudah ke puluhan dan satuannya. 1, 0. Nah, sampai ke terakhir untuk desimal bilangan 15 ya. Pada oktal itu 17. Heksadesimal F. Biner 1, 1, 1.
1, 1. Ya. Ada angka 1 sejumlah 4. Oke, kita lanjutkan. Dari tabel bilangan sebelumnya, kita coba ubah ya, kita konversikan bilangan biner ke bilangan oktal. Ya, sangat mudah. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Bilangan biner kita ubah ke bilangan oktal. Nah, oktal tadi ya, itu pada tabel 8 tidak ada kan? 8 sudah menjadi 1, 1, 1. Ya. Kita kalau oktal kita ambil 3, 3. Kenapa kita ambil 3, 3? Kita lihat di tabel sebelumnya. Kita lihat tabel sebelumnya. Nah, angka 7 ya, nilai tertinggi di bilangan oktal angka 7 pada bilangan biner adalah 1, 1, 1. Maka kita juga ambilnya 3, 3 karena nilai tertinggi adalah angka 7. Nah, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 bilangan biner ya, di sini ada angka 2-nya. Kita ubah ke bilangan oktal. Caranya kita ambil 3 dari belakang, jangan dari depan. Di sini ini 1 ya, ini 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1 adalah 5. 5 dari mana? Nih 1, ini angka 1. Kalau itu 2 adalah 1, 0. 3 sama dengan 1, 1. 4 sama dengan 1, 0, 0. Sedangkan di sini adalah 1, 0, 1. Berarti di sini ditambah lagi 1, maka hasilnya adalah 5. Jadi bilangan 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 bilangan biner sama dengan 1, 1, 5 bilangan oktal. Jadi ini di depannya bisa kita tambahkan 0, 0. 0 di sebelah kiri itu kan tidak ada nilainya. Ya kan? Maka kenapa ngambilnya 3, 3 dari belakang? Kalau itu dari depan nilainya sudah berbeda lagi. Kalau nanti yang sisa 1, 1 itu di belakang ditambah 0, 0 nanti hasilnya 4. Oke, beda kan? Nah, untuk konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Oke, kita lanjutkan. Bilangan oktal ke bilangan biner. 375 bilangan oktal kita ubah ke bilangan biner. Nah, kita tulis saja 3. 3 sama dengan berapa? Kemudian 7 dan 5. Nah, 3. Sebelumnya sudah saya jelaskan 3 itu adalah 1 dan 1. 1, 1. 1 di belakang itu angka 1, di depannya itu 2, 2 tambah 1, 3. Depannya diberi 0. Ya, di sini 1. Kemudian 7. 7 itu 1 di depan, paling depan itu 4,
ditambah 1 kedua itu angka 2, 1 berikutnya di belakang adalah 1. Berarti 1 ditambah 2 di sini ditambah 4 sama dengan 7 ya. Di sini 1 1 1. Oke. Kemudian 5. 5 itu adalah 4 ditambah 1. Maka di sini 1 0 1. Nah, kemudian kita rangkaikan. Angka 3 di depannya adalah 0 1 1. 0 boleh ditulis di sini. Ya, 0 boleh ditulis. Tidak ditulis juga tidak apa-apa. 0 1 1. Ini. Kemudian 1 3 kali di sini 1 1 1. Terakhir 1 0 1. Jadi 3 7 5 bilangan oktal sama dengan 1 1 1 1 1 1 0 1 bilangan biner. 0 di depan angka boleh dituliskan, boleh tidak. Nah, kita lanjutkan ke sistem bilangan biner, dikonversikan atau diubah ke bilangan heksadesimal. Oke, misalkan 1 0 1 0 1 1. 0 0 1 1 0 1 bilangan biner ya. Di sini kita ubah ke bilangan heksadesimal. Kalau tadi bilangan oktal kita ambil 3 ya, ambil 3 angka dari belakang. Untuk heksadesimal kita ambilnya 4. Karena apa? Nilai tertinggi adalah F kan 15. Nah, F itu sama dengan 1 1 1 1. Jadi 4 angka atau 4 digit. Nah, kita ambil 44 dari belakang. Jangan lupa, jangan dari depan. Dari belakang. Nah, kita ambil 44 di sini. 1 0 itu 2. Kemudian 1 1 0 0 itu berapa coba? 1 1 0 0 itu berapa? 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 itu C. Kita tulis C. Kemudian 1 1 0 1 sama dengan berapa? Angka di paling depan itu 8. Ditambah di belakangnya itu 4. Tambah 0 tambah 1. 13 kan? Nah, 13 sama dengan kita ubah ke huruf D. Di sini. Maka 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 di sini bilangan biner sama dengan 2 C D bilangan heksadesimal. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir. Bilangan heksadesimal kita ubah atau kita konversikan ke bilangan biner. Contohnya sama seperti waktu mengubah bilangan oktal ke bilangan biner. Cuma bedanya kalau oktal tadi 3 terdiri dari 3 digit, kalau heksadesimal 4 digit. Nah, A7 bilangan heksadesimal kita ubah ke bilangan biner. A itu berapa? Sama dengan 10 kan? Nah, 10 itu adalah
1, 1 di paling depan itu 8, 0, 1 lagi yang untuk 2, 0. Ini sama dengan 10, 8, ini 2, 8 tambah 2, 10, 10 itu A. Oke, 7, 7 sama dengan 0, 1, 1, 1, 1 di sini, angka 4, ini 2, ini 1. 4 tambah 2 tambah 1, 7. Maka A7 bilangan heksadesimal sama dengan 10, 0, 1, 0, 1, 1, 1 bilangan biner. Oke, sampai di sini materi kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tetap semangat, selalu berhati-hati, jaga kesehatan, dan selalu berdoa semoga pandemi kali ini segera berakhir. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.